Informatika Industri, kemudian di STT Informatika Medisina, dan juga di Stikes Mitra Bunda di Kebidanan Perawat Farmasi. Kebetulan saya mengajar bidang studi, yaitu yang saya pegang adalah Pancasila dan KWN, di mana tugas ini sudah saya jalani sekitar 9 tahun. Untuk hari ini mungkin ada yang bisa saya bantu untuk menguraikan atau memberikan wacana yang berhubungan dengan ketatanegaraan maupun korupsi maupun HAM maupun TAP MPR DPR yang setelah direvisi oleh TOT, Training of Trainer. Silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak mendefinisikan korupsi? Korupsi itu adalah suatu hal yang mengambil hak di luar hak kita sendiri. Biasanya korupsi ini selalu ada bagi orang yang terlalu arogan di dalam memperkaya diri, padahal hal itu adalah bukan haknya. Jadi hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang imannya lemah dan kemudian tidak memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah dia manfaatkan, baik itu ilmu agama maupun ilmu formalnya di perguruan tinggi, bahwa korupsi itu adalah hal yang salah. Jadi bisa disimpulkan bahwa korupsi itu adalah mengambil suatu hak orang lain yang bukan haknya, baik itu korupsi secara individualis maupun perorangan maupun secara kelompok. Itu definisinya. Dan kemudian definisi lain juga bisa, yaitu bisa kita kategorikan bahwa korupsi itu juga mengeluarkan uang kepada rekening pribadinya, tetapi sangat merugikan orang lain, ya, menghilangkan hak orang lain. Dan pertanyaan keduanya, apa saja dampak akibat korupsi? Dampak dari akibat korupsi itu secara logikanya, secara realitanya, itu merugikan, baik itu secara perorangan maupun personal. Kalau kebanyakan korupsi itu ya dalam bentuk personal, ya, karena gimana keuangan yang seharusnya bisa direalisasikan atau dikembangkan untuk suatu, apakah itu proyek, apakah itu hak yang harus diberikan kepada seseorang, akan tetapi hal itu ya diambil secara pribadi, jelas merugikan untuk kepentingan orang banyak maupun masyarakat maupun bangsa dan negara. Oke. Terus pertanyaan ketiganya, korupsi itu termasuk pelanggaran sila keberapa sih, Pak? Kalau kita lihat korupsi itu termasuk sila keberapa? Bisa kita kategorikan masuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena korupsi itu ya termasuk ke dalam agama. Dalam agama sudah diajarkan mengambil hak orang lain itu adalah suatu dosa, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua yaitu kita lihat bahwa satu, yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil beradab, dimana kalau kita lihat itu mengorbankan rasa kemanusiaan orang lain. Kenapa? Karena orang itu rasa kemanusiaannya harusnya bisa dipenuhi dengan ekonomi yang harus direalisasikan itu, tetapi merugikan dia. Sila ketiga persatuan tidak masuk. Sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu juga tidak. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, di mana sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini, di mana keadilan dalam bentuk pembangunan, ya, baik itu pembangunan secara fisik maupun non fisik, seharusnya dikembangkan. Yang secara pembangunan non fisik itu baik itu berupa bangunan selamatannya, jalan segala macamnya, uang itu seharusnya bisa dikembangkan untuk pembangunan itu, tapi masuk ke dalam rekening seseorang yang ingin mengambil hak orang lain itu. Jadi tidak terrealisasi dalam bentuk keadilan pembangunan. Jadi bisa kita kategorikan sila pertama, kedua, dan kelima. Oke, sekian dari pertanyaan kita, Pak, soal korupsi.
Oke, terima kasih ya, Terima Pak. kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian kalau lebih detailnya tentu kita mengkaji kembali tentang nilai-nilai Pancasila, terutama dalam 45 butir nilai-nilai Pancasila. 45 butir nilai Pancasila itu lebih mendetail. Jadi dalam 45 itu sila pertama berapa butir, kedua jumlahnya 45. Dan juga kita harus menghayati namanya P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Kita harus mengamalkan Pancasila, atau kata lainnya adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Mungkin demikian saja. Nama saya Christian Crespo, saya sekolah di Sekolah Harapan Utama. Dampak korupsi bagi Indonesia itu sangat buruk, karena dengan korupsi maka pembangunan ada di Indonesia akan terhambat, serta Indonesia tidak akan maju seperti negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, dan lain-lain. Cara mengatasi korupsi adalah dengan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap rancangan pembiayaan untuk pembangunan yang